Bab 490 Gelang Kristal. Tidak ada yang meragukan kekuatan Maple Rain Real Estate. Mungkin saja 20 miliar di mata mereka sama dengan 2 juta. Sedangkan beberapa orang pintar melihat pedang panjang itu dengan mata berbinar. Di hati mereka muncul sebuah pemikiran setelah melihat ekspresi Hendrik. Tampaknya kota Neo ini akan menjadi tidak tenteram. Dua rival yang menjadi sangat kompetitif, tetapi belum bisa dipastikan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Direktur Hendrik membuat langkah berani dan menawarkan 20 miliar. Apakah ada tamu lain yang ingin mengajukan penawaran? Monica juga terkejut sesaat. Dia tidak menyangka Hendrik akan menawar dengan harga 20 miliar. Membeli sebuah pedang panjang dengan harga puluhan miliar rupiah, mungkin hal ini akan menjadi topik hangat banyak orang di waktu luang mereka. Ruangan itu menjadi sunyi ketika Monica menanyakan hal ini. Yang benar saja, siapa yang akan mengeluarkan uang sebesar 20 miliar hanya untuk membeli pedang panjang biasa? Selain itu, bahkan jika seseorang ingin membelinya, mereka harus memiliki kekuatan untuk menghasilkan 20 miliar rupiah. Baiklah, pemenang lelang pedang angin Maple ini adalah Direktur Hendrik. Mari kita ucapkan selamat kepada Direktur Hendrik. Seru Monica sambil tertawa. Penonton langsung bertepuk tangan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa melihat bahwa Monica sebenarnya sengaja mengejek. Pikiran melintas di benak Valentino. Kamar dagang kota Neo belum muncul, tapi mereka sudah mengajukan tantangan untuk melawan habis-habisan. Lawan ini jelas bukan lawan yang mudah seperti grup Kingston. Setelah pedang angin Maple, beberapa koleksi dipajang lagi di atas panggung. Angel menyerah sepenuhnya dan pergi keluar untuk beristirahat. Begitu Angel pergi, Valentino dan Hendrik mulai berbicara. Hendrik menatap Mario yang menjaga jarak dari Valentino dan berkata dengan suara rendah. Tuan Valentino, apakah Anda memiliki saran yang bagus? Mario dan Slamet juga tidak bodoh. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka segera pergi ke depan untuk mencari tempat duduk untuk menghindari Valentino dan yang lainnya. Mereka tidak berani menguping pembicaraan Valentino dan Hendrik. Melihat keduanya pergi, Hendrik segera bertanya dengan hormat. Tuan muda Valentino, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Valentino sedikit mengernyit dan berkata, pusat perbelanjaan seperti medan perang. Karena kamar dagang kota Neo telah mengajukan tantangan dan kita telah menerimanya, pasti akan ada pertempuran. Valentino sungguh tidak menyangka kamar dagang kota Neo akan mengambil inisiatif untuk bergerak melawannya walaupun dia tidak melakukan pergerakan apapun. Melihat penampilan angkuh mereka, jelas bahwa mereka memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat pada kekuatan mereka sendiri. Hendrik sedikit malu dan berkata, kamar dagang kota Neo telah bersembunyi terlalu dalam. Mereka tidak pernah menyebutkan hal ini ketika berhubungan dengan orang lain, jadi saya juga mengabaikan keberadaannya. Valentino memandangnya dengan saksama dan berkata, tidak masalah. Mengetahuinya atau tidak, kita tetap harus menghadapinya. Hanya ada satu penguasa di kota ini. Jika kamar dagang kota Neo ingin mempertahankan posisinya di kota Neo, maka mereka harus menaklukkan Maple Rain Real Estate. Hal ini merupakan alasan mengapa orang yang berkedudukan tinggi sepertinya sering mendapat masalah. Oleh karena itu, Valentino tidak ingin menonjolkan diri dan diam-diam mengembangkan kekuatannya. Pedang adalah benda yang kuat dan mudah patah. Tangan Valentino telah mengasah pedangnya selama 10 tahun. Hanya dengan cara mengumpulkan kekuatan secara tersembunyi, dia baru bisa menghindari risiko pedangnya dipatahkan. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Tanya Hendrik setelah beberapa saat. Jika musuh tidak bergerak, aku tidak akan bergerak. Istilah menyerang lebih dulu akan membawa keuntungan tidak cocok untuk semua situasi. Terkadang, jika kamu mengambil inisiatif, kamu akan kehilangan kesempatan. Valentino menyipitkan matanya dan menatap Monica di panggung. Pertama-tama, selidiki secara diam-diam semua anggota kamar dagang kota Neo, distribusi industri grup Nagasan di kota Neo, serta situasi kekuatan mereka. Baik, saya mengerti, Tuan muda Valentino. Jawab Hendrik dengan cepat. Jangan gugup, situasi berbeda membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Kalau mereka sungguh ingin memulai pertempuran, aku juga tidak takut. Valentino berbicara dengan nada dingin. Mereka ingin menaklukkan Maple Rain Real Estate, jadi mari kita lihat apakah kita yang ditaklukkan atau pedang mereka yang patah. Melihat Angel yang telah kembali, Valentino dan Hendrik segera menutup mulut dan mengakhiri pembicaraan ini. Benda terakhir ini adalah sebuah berita gembira bagi semua wanita hebat di sini. Monica semua orang. Mendengar perkataan ini,
para tamu wanita yang sudah mengantuk di tempat itu langsung merasa segar kembali. Di hadapan mereka hanya ada vas bunga dan benda antik lainnya, mereka sama sekali tidak bersemangat. Sekarang akhirnya ada barang yang ditujukan untuk wanita. Apakah aneh jika mereka bersemangat? Barang apakah itu, Nona Monica? Kata seseorang dengan penuh semangat. Monica menyeringai dan meminta staf untuk membawa semua barang ke atas panggung. Semua wanita berkuasa yang hadir di lokasi meregangkan leher mereka dan melihat ke arah panggung, termasuk Angel, Chloe dan Senna. Mereka juga ingin melihat apa sebenarnya yang dimaksud Monica dengan berita gembira bagi para wanita. Semua benda yang dikeluarkan kamar dagang Kotano pasti bernilai tinggi, bukan? Di bawah tatapan semua orang, Monica perlahan membuka piring kayu yang ditutupi kain merah. Wush! Semburat cahaya menyilaukan muncul dari piring kayu. Terdapat seperti cahaya yang berkedip di piring kayu dan membuat mata semua orang sedikit menyipit. Hal yang dapat dilihat hanya piring kayu kecil itu ditutupi dengan lapisan kain flanel yang lembut. Sedangkan di atas kain flanel tergeletak sebuah gelang kristal indah. Gelang itu penuh dengan berlian berkilau dan kristal biru muda dengan ukuran yang sama. Gelang itu terlihat sangat mewah. Lampu di atas panggung yang tinggi bersinar menyinari untaian gelang kristal dan memantulkan sinar cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya. Gelang yang cantik dan memesona itu langsung menarik perhatian banyak orang. Ya ampun, ini gelang yang sangat indah, seru seorang wanita. Gelang di tanganku yang harganya lebih dari 1,2 miliar rupiah ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan gelang itu. Betul, tidak disangka ada kristal biru di atasnya. Semua tamu wanita melihat gelang kristal dengan penuh semangat, termasuk Chloe dan Senna. Pada dasarnya, wanita tidak tahan terhadap hal-hal yang berkilau seperti berlian. Selain itu, cara pembuatan yang indah membuatnya semakin mengagumkan. Angel juga menatap panggung dengan saksama dan berkata, benar-benar indah. Namun, dia menundukkan kepalanya lagi dengan sedih. Meskipun gelang itu indah, tetap tidak akan jadi miliknya. Bahkan dia tidak bisa bersaing untuk mendapatkan vas antik di depannya, apalagi gelang kristal yang disukai banyak orang. Angel langsung menyerah setelah melihat para tamu wanita yang bertekad untuk menang. Aku akan memberikan semua hal yang kamu sukai, kata Valentino sambil tersenyum santai saat memperhatikan ekspresi Angel. Angel seketika mengangkat kepalanya dan melirik Valentino. Lalu matanya meredup dan berkata, lupakan saja, tidak perlu membuang-buang uang. Tidak masalah, bahkan kalau aku tidak punya uang, aku bisa meminjamnya dari Direktur Hendrik dan yang lainnya. Hal terpenting adalah tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan untukmu, itu tidak akan sia-sia. Jawab Valentino dengan serius. Angel merasakan perasaan bahagia di hatinya, lalu menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Saat ini, Chloe yang sangat bersemangat mengulurkan tangannya untuk meraih lengan Frederick dan berkata dengan genit, sayang, aku mau gelang itu. Bab 491 dengan Roal mengeluarkan puluhan miliar. Frederick tersenyum dan berkata, kalau begitu, kamu harus bertanya pada Tuan Muda Louis dulu. Di antara tamu di sini, aku tidak takut pada siapapun kecuali Tuan Muda Louis. Louis sama sekali tidak tertarik dan berkata, silakan saja. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan menawarkannya untukmu. Senyum Frederick percaya diri. Chloe menundukkan kepalanya berpura-pura malu dan berkata, sayang, kamu sangat baik. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau nanti malam. Melihat Chloe seperti ini, Frederick merasa lebih bersemangat ketika memikirkan kegilaan Chloe di malam hari. Dia segera berdiri dan berteriak, Nona Monica, mari kita mulai. Aku ingin gelang ini. Tamu lain sedikit tidak puas, tetapi mereka tidak berani menantang Frederick dan hanya diam. Monica tersenyum ringan dan berkata, mungkin kalian baru melihat keindahan gelang kristal ini, tetapi belum mengetahui nilai sebenarnya. Karya seni gelang ini dibuat secara pribadi oleh ahli internasional Dr. Berlian. Semua orang pasti pernah mendengarnya, jadi nilainya sangat berarti. Tapi, gelang ini tidak membutuhkan terlalu banyak persyaratan. Kami hanya meminjam keahlian Dr. Berlian, jadi tidak ada aturan bahwa hanya dapat diberikan kepada satu orang selamanya. Setiap berlian kecil di sini adalah berlian asli dari negara Niria. Kristal birunya juga murni alami serta satu persatu dibeli dengan cermat, nilainya sangat tinggi. Tidak peduli seorang wanita yang menawar untuk dipakai sendiri atau seorang pria yang menawar untuk diberikan kepada seorang wanita, gelang ini jelas merupakan pilihan terbaik. Semakin Monica menjelaskan,
Semua orang semakin bersemangat ingin mengajukan penawaran. Monica berhenti memamerkan gelang dan langsung mengumumkan pelelangan. Harga awal gelang kristal biru ini adalah 1,2 miliar, penawaran dimulai sekarang. Frederick adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, 2 miliar. Aku menawar 2 miliar. Sayang, kamu luar biasa. Teriak Chloe dengan cepat dan melirik Angel dengan nada provokasi yang kuat di matanya. Namun, Angel tidak memandang Chloe sama sekali dan hanya duduk diam. Frederick langsung menaikkan harganya hingga 2 miliar. Akan tetapi hal itu tidak menghilangkan antusiasme semua orang. Dulu, jika Frederick mengajukan penawaran, orang lain pasti akan kehilangan muka dan akan menyerah begitu saja. Namun, gelang kristal biru ini membuat banyak orang enggan menyerah, terutama para wanita pengusaha yang kuat, mereka tidak akan menyerah. Seorang wanita bergaun biru muda mengulurkan tangannya dan berkata, aku menawar 2 miliar 400 juta. Aku menawar 3 miliar. 3 miliar 200 juta. Frederick tampak sedikit murung ketika melihat penawaran orang lain, akan tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun karena mereka menawar dengan resmi. Frederick menggertakkan giginya dan menawar lagi. 4 miliar. Suasana para tamu yang menawar di lokasi kembali ricuh. Kamu menginginkannya, kan? Tanya Valentino lagi dengan sengaja pada Angel. Aku tidak mau. Jawab Angel setelah membeku sejenak. Sungguh tidak mau? Valentino tersenyum dan berkata, kamu harus mempertimbangkannya dengan baik karena hanya ada satu kesempatan. Angel terdiam selama beberapa detik dan berbisik. Kalau begitu, aku mau. Banyak wanita yang tidak bisa menolak benda yang mengkilap seperti itu, termasuk Angel. Valentino mengangguk sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan berteriak, 10 miliar. Wus! Kerumunan yang telah mengajukan banyak tawaran seketika berbalik untuk melihat Valentino. Barusan saja ada orang menyebut 4,6 miliar, jadi Valentino langsung menambahkan 5,4 miliar, menaikkan harganya menjadi 10 miliar rupiah. Seketika banyak orang menyerah dalam persaingan setelah Valentino mengajukan penawaran ini. Meskipun barangnya bagus, mereka masih harus memiliki syarat untuk bersaing. Namun, banyak orang penasaran dari mana Valentino mendapatkan begitu banyak uang. Orang-orang seperti Frederick berpikir, meskipun Valentino mengenal banyak tokoh besar, tetapi mereka berbeda. Orang-orang besar itu tidak selalu bisa memberi Valentino uang. Bukan? Lalu, apa bedanya dengan sedekah? Mungkin saja, Direktur Hendrik dan yang lainnya meminjamkan uang kepada Valentino. Bagaimana menurutmu? Bisik seseorang. Begitu perkataan ini diucapkan, banyak orang mengangguk diam-diam. Hal ini adalah satu-satunya kemungkinan. Valentino sama sekali bukan direktur sebuah perusahaan, jadi tidak mungkin mengeluarkan uang sebesar 10 miliar sesuka hatinya. Bahkan Angel yang baru saja menjabat sebagai CEO keluarga Kusuma tidak dapat mengeluarkan uang sebanyak ini. Jadi, satu-satunya kemungkinan adalah Valentino meminjam uang dari Hendrik. Dia melirik Valentino dengan ekspresi jahat. Memang sesuai dengan sifatnya yang suka berlagak kaya, apapun meminjam orang lain. Namun, penawaran ini juga membuat Frederick ingin menyerah. Frederick merasa bahwa tidaklah sepadan menghabiskan 10 miliar rupiah untuk Chloe. Sayang, kamu harus semangat, kamu tidak bisa membiarkan orang lain meremehkanmu. Kata Chloe kepada Frederick dengan panik. Dia boleh kalah dari gadis manapun yang hadir, tetapi dia tidak boleh kalah dari Angel, dia tidak boleh kalah dari suami sampah Angel. Louis melirik Chloe dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu betapa menyedihkannya Frederick sampai dapat menemukan aib seperti itu. Sayang sekali, ketika Frederick mendengar perkataan Chloe bahwa orang lain memandang rendah dirinya, dia segera memikirkan asetnya di dalam hati. Dia langsung berdiri dan berteriak, 12 miliar, aku akan memberikan 12 miliar. Dia tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu, akan tetapi dia bisa mencari Tuan Besar Willianto. Tuan Besar Willianto yang begitu sayang padanya pasti bersedia memberikan uang itu. Ya ampun, Tuan Muda Frederick menawar 12 miliar. Orang-orang yang sebelumnya masih ragu apakah akan menawar lebih dari 10 miliar pun langsung menyerah. Pada saat ini, mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk menawar. Tuan Muda Frederick menawar 12 miliar rupiah, apakah ada lagi? 20 miliar. Sebelum Monica selesai mengucapkannya, Valentino berbicara lagi dengan ringan. Wah,
Semua orang tertegun sejenak, kemudian mereka semua menarik napas. Harga ini terlalu berlebihan, bukan? Dari nilai 12 miliar begitu mudahnya ditambahkan 8 miliar untuk mengajukan penawaran 20 miliar rupiah. Valentino, apa dia pikir dia memiliki sumber keuangan seperti Direktur Hendrik Harahap? Sebelumnya, beberapa orang berpikir tawaran pertama Valentino sebesar 10 miliar adalah karena dia meminjam uang dari Hendrik, tetapi sekarang mereka tidak berpikir demikian. Tidak peduli seberapa baik hubungan mereka, Hendrik tidak mungkin memberi Valentino 20 miliar rupiah secara cuma-cuma. Bukan. Jadi, dapat dikatakan uang ini milik Valentino. Namun, menantu pecundang terkenal dari kota Neo dapat menghasilkan 20 miliar dengan hasil kerja keras sendiri hanyalah lelucon tidak masuk akal. Dari begitu banyak orang yang hadir, hanya Hendrik yang tidak mengubah ekspresinya. Dia merasa bahwa penawaran Valentino sebesar 20 miliar adalah hal yang wajar. Bahkan Angel diam-diam menarik pakaian Valentino, memberitahunya untuk tidak bertindak gegabah. Di kamar dagang kota Neo ini, harga tidak bisa hanya diucapkan sesukanya. Jika sudah mengajukan penawaran di depan begitu banyak orang, maka dia harus membayar sejumlah yang dia ajukan. Jika pada saat itu Valentino tidak bisa mengeluarkannya, bukankah dia akan kena batunya karena mempermainkan kamar dagang kota Neo? Namun, Valentino duduk dengan tenang sambil memasang senyum acuh tak acuh di wajahnya sepanjang waktu. Frederick tidak tahan lagi. Seketika menggebrak meja dan berdiri. Valentino, kamu jangan bersandiwara terus, sedang berlagak kaya dengan uang pinjaman. Semua orang di sekitarnya mengangguk diam-diam. Frederick memang mengatakan hal yang ingin dikatakan banyak orang. Kamu juga bisa meminjam. Jawab Valentino dengan acuh tak acuh. Kamu? Frederick menggertakkan giginya, lalu berbalik untuk melihat Louis. Louis berpikir sejenak, mengulurkan jari dan berkata, ya. Frederick langsung tertawa. Louis mau meminjamkannya 20 miliar. Bagaimana dia tidak bahagia? Frederick menegakkan tubuhnya dan meneriakkan penawarannya dengan sangat arogan. 30 miliar. Setelah tawaran putus asa Frederick, dia berdiri tegak dan menunggu seruan orang banyak. Benar saja, ketika harga 30 miliar diteriakan, semua orang seketika berseru. Ya ampun, Tuan Muda Frederick. Namun, sebelum Frederick bisa menikmati sensasi menjadi pusat perhatian, Valentino berteriak dengan suara yang dalam. 60 miliar, bab 492 aku menawarkan 200 miliar. Begitu harga itu disebut, semua orang di tempat langsung menjadi sangat hening. 60 miliar. Ada 4 digit nol di belakang 6 juta. Langsung diucapkan Valentino dengan begitu santai. Harus diketahui, pedang Hendrik seharga 20 miliar sebelumnya sudah sangat mengejutkan semua orang. Sedangkan sekarang, Valentino menawarkan harga setinggi 60 miliar. Ini 3 kali lipat di atas Hendrik. Apakah Valentino benar-benar begitu kaya? Dalam sesaat, semua orang langsung berbisik-bisik, mereka semua merasa Valentino sudah gila. Bahkan Angel juga buru-buru menghentikan Valentino. Harga ini jauh melebihi harga gelang kristal biru. Tidak apa-apa. Menghamburkan uang demi kamu adalah hal yang pantas. Lagi pula, semua uang ini akan didonasikan ke Yayasan Amal Budi Pekerti Kota Neo. Bukankah ini sangat baik? Ujar Valentino sambil tersenyum. Valentino, kamu memang hebat dalam berpura-pura. Ujar Frederick terhadap Valentino dengan penuh amarah. Hendrik dan Mario bertiga hendak berdiri, tapi malah dihentikan oleh Valentino. Kamu juga boleh lanjut meminjam uang. Ujar Valentino dengan tenang sambil melirik Frederick. Frederick langsung tertegun. Sebelum membahas Louis bersedia meminjamkannya uang atau tidak, kalaupun Louis mau meminjamkannya, Frederick juga tidak berani menerima. Uang yang dipinjam harus dikembalikan. Kalau tidak punya kemampuan sehebat itu, walaupun kehilangan akal juga tidak boleh menghamburkan uang. Duduklah. Ketika Frederick sedang terdiam, Louis tiba-tiba berbicara. Frederick terkejut sesaat, dia langsung duduk sesuai perintah Louis. Dia menjadi sangat semangat. Tampaknya, Louis juga sudah tidak tahan melihat tindakan Valentino. Sekarang, Louis pasti mau menyerangnya, kan? Nama Anda Tuan Valentino, kan? Tuan Valentino menawarkan 60 miliar, apakah ada yang lebih tinggi? Ujar Monica terhadap semua orang sambil melihat Valentino dengan sangat terkejut. 80 miliar. Ujar Louis dengan senyuman percaya diri. Semua orang melebarkan mata.
Apakah ini yang dinamakan kesenjangan? Louis langsung menaikkan 20 miliar. Kekayaan apaan ini? Sungguh menakutkan. 80 miliar. Tuan muda Louis menawarkan 80 miliar. Teriak Frederick sambil berdiri dan mengangkat 8 jari. Dia tidak percaya kalau Valentino bisa mengalahkan Louis. Di saat seperti ini, yang diutamakan bukanlah uang, tetapi harga diri. Sebelumnya Louis sudah kalah saing dari Valentino. Sekarang dia ingin memenangkannya kembali dengan uang. Semua ini tergantung Valentino sanggup melawannya atau tidak. Namun, semua orang merasa Valentino tidak akan mengalahkan Louis dari keluarga Brianto. Bagaimanapun juga, Valentino hanyalah menantu tidak berguna. Dia hanya bergantung kepada keluarga Kusuma saja. Mana mungkin keluarga Kusuma membiarkan dia menghamburkan uang. Meskipun Valentino bisa meminjamkan uang dengan Hendrik, Hendrik juga tidak mungkin akan meminjamkan 80 miliar. Jadi, banyak orang yang merasa kali ini Louis akan mengalahkan Valentino dengan telak. 120 miliar. Tanpa menunggu Monica berbicara, Valentino langsung menawarkan harganya. Apa? Valentino menawarkan 120 miliar. Astaga! Semua orang tercengang sesaat, kemudian langsung berseru. Kini, Louis juga melirik Valentino dengan terkejut. Valentino tidak sedang main-main, kan? Louis terdiam sesaat, dia menatap Valentino dengan dalam dan berkata, 130 miliar. Ini adalah tawaran maksimal Louis. 200 miliar. Selesai Louis berbicara, Valentino langsung lanjut bicara dengan acuh tak acuh. Sudah diputuskan. Aula pesta koktail yang luas dengan jumlah tamu ratusan orang dalam sekejap menjadi hening. Louis terkejut setengah mati, Frederick kehabisan kata-kata, bahkan Monica yang bertanggung jawab dalam pelelangan langsung menjadi pucat. Mario dan Slamet melongo, Angel juga melihat Valentino dengan sangat terkejut. Dia berpikir, apakah Valentino sudah gila? Kini, semua orang terkejut hingga tahan napas dan kebingungan. Hanya Hendrik seorang saja yang merasa biasa terhadap hal ini. Bahkan jika Valentino mengeluarkan 2 triliun, Hendrik juga tidak akan merasa aneh. Kekayaan keluarga Wijaya Kota Kamar sudah tidak dapat dihitung lagi. Jadi, sangat konyol jika tuan muda dari keluarga Wijaya tidak sanggup mengeluarkan 200 miliar. 1 menit berlalu, olah pesta koktail tetap tidak bersuara. Harga 200 miliar ini mengejutkan semua orang hingga kehabisan kata-kata. Bahkan Louis yang sangat kuat, kini juga menundukkan kepala dan menyerah untuk bersaing. Keluarga Brianto memang sanggup mengeluarkan 200 miliar, tapi mereka tidak akan membiarkan Louis sembarangan menghamburkannya. Tuh, Tuan Valentino, berapa penawaran harga Anda tadi? Tanya Monica dengan gemetar, lalu melihat Valentino dengan ekspresi terkejut. Aku menawarkan 200 miliar. Ujar Valentino dengan datar. Kali ini, semua orang sudah mendengar dengan jelas. Barusan tadi mereka memang tidak salah dengar kalau Valentino menawarkan 200 miliar. Seluruh tubuh Monica gemetaran, tapi dia tetap memaksakan untuk berdiri dan mengumumkan kalau Valentino adalah pemenang lelang ini. Gelang kristal biru menjadi milik Valentino. Chloe sangat tidak puas. Dia tidak bisa menerima kenyataan dikalahkan oleh Angel. Dia bisa menerima jika gelang ini didapatkan wanita lain di aula ini, tapi dia tidak puas jika gelang ini didapatkan Angel. Tidak peduli betapa tidak puasnya, dia juga tidak bisa mengubah kenyataan ini. Kecuali Chloe bisa menawarkan lebih dari 200 miliar. Namun, mana mungkin bisa? Valentino, apa kamu sanggup membayarnya? Kamu kira kamu sedang belanja di toko? Kalau tidak puas bisa dikembalikan uangmu. Aku beritahu kamu, itu tidak mungkin. Kalau kamu sudah memberi tawaran, maka kamu harus sanggup membayarnya. Teriak Frederick sambil memelototi Valentino dengan tatapan penuh amarah. Frederick tidak percaya kalau Valentino si menantu tidak berguna ini sanggup mengeluarkan 200 miliar. Kalau aku berani menawarkan harga, maka aku pasti sanggup membayarnya. Kalau kamu tidak percaya, buka matamu dan lihat baik-baik. Jawab Valentino dengan acuh tak acuh. Dia tidak akan marah karena omongan Frederick. Untuk apa memedulikan omongan dari orang tidak penting? Frederick menggertakkan giginya. Dia memang ingin melihat Valentino sanggup mengeluarkan 200 miliar atau tidak untuk mendapatkan gelang kristal biru itu. Setelah acara lelang selesai, tidak lama kemudian pesta koktail juga berakhir. Tamu yang hadir dalam pesta koktail saling berpamitan dan meninggalkan ruangan. Namun, sebagian besar tamu malah duduk dan menunggu sesi terakhir,
yaitu proses pembayaran dalam pelelangan. Karena ada banyak orang yang ingin melihat Valentino sanggup mengeluarkan 200 miliar atau tidak. Frederick, Louis dan Chloe tidak buru-buru untuk pergi. Mario dan Slamet berjalan ke belakang panggung untuk mengambil barang yang mereka beli, karena ini harus dilakukan oleh pembeli secara langsung. Hendrik dengan tenang menerima pedang angin Maple Astro seharga 20 miliar. Gelang kristal biru milik Valentino adalah produk lelang dengan harga tertinggi, jadi sedikit merepotkan kalau diperdagangkan. Maka itu, mereka meletakkannya di paling akhir. Valentino hanya menunggu dengan tenang. Aku mau lihat bagaimana Valentino mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan Hendrik juga belum tentu sanggup mengeluarkannya, apalagi Valentino yang tidak berguna itu. Hihi, ujar Frederick. Chloe dengan sangat menghina mengatakan, kalau dia sanggup mengeluarkan 200 miliar, aku akan memanggilnya ayah.